Pernah nggak sih baru aja dapat uang, tiba-tiba langsung habis aja. Terus pas ditanya sama teman habis buat apa, malah bingung mau jawab kayak gimana. Rasanya nggak belanja banyak, tapi kok dompet makin tipis ya. Nah, ini nih, sering banget kejadian karena kita nggak nyatat pemasukan dan pengeluaran. Padahal kalau kita tahu kemana uang pergi, kita bisa lebih pintar ngatur keuangan biar nggak tekor di akhir bulan. Coba deh pikirin lagi, berapa kali dalam sehari kamu jajan kopi? Mungkin cuma 20.000 sekali beli. Hmm, Kelihatannya kecil kan? Tapi kalau dihitung selama sebulan, totalnya bisa lebih dari 600.000 loh. Wah, itu sudah setara sama paket internet atau tabungan buat sesuatu yang lebih penting. Dan gak cuma kopi loh, ada juga pengeluaran kecil lainnya yang kalau dikumpulin itu ternyata gede banget. Misalnya, parkiran 2.000 sekali, beli cemilan 10.000, atau beli minuman dingin tiap sore. Semua itu tanpa kamu sadari bikin keuangan kamu itu bocor. Nah, makanya penting banget buat mulai mencatat keuangan. Dengan mencatat keuangan, kamu bisa tahu pola pengeluaran dan mulai mengatur anggaran yang lebih bijak. Tapi ribet banget nyatat keuangan manual, apalagi pakai Excel. No, tenang aja. Sekarang ada aplikasi yang bisa bantu kamu atur keuangan dengan lebih mudah dan otomatis. Nah, aku kenali nih, nama aplikasinya adalah Money Tracker. Aplikasi ini dirancang buat kamu yang mau lebih sadar dengan keuangan tanpa ribet. Kamu bisa langsung catat pemasukan dan pengeluaran dalam hitungan detik. Semua transaksi langsung tersimpan dan kamu bisa lihat laporan keuangan kapan aja loh. Gak cuman itu, ada fitur-fitur keren lainnya yang bakal bikin keuanganmu lebih terkontrol loh. Kamu bisa bikin anggaran bulanan, lihat laporan keuangan dalam bentuk grafik, bahkan bisa rekening virtual biar uang gak kecampur. Nah, di video ini, aku dan teman-temanku bakal nunjukin gimana cara pakai aplikasi ini biar uang kamu lebih terkontrol dan gak bakalan habis tanpa jejak. Oke, jadi di video kali ini ada 4 poin yang akan dibahas oleh teman-temanku nih. Yang pertama, itu gimana cara mencatat pengeluaran dan pemasukan dengan cepat dan mudah. Yang kedua, cara bikin anggaran biar nggak boros di akhir bulan. Yang ketiga, gimana melihat laporan keuangan dengan grafik yang jelas. Dan yang terakhir, fitur tambahan yang bikin kamu makin disiplin dalam keuangan. Jadi, kalau kamu pengen keuangan kamu lebih rapi dan gak bingung lagi nih uang habis kemana aja, pastikan tonton video ini sampai akhir ya. Oke, mari simak video berikut ini. Oke, sekarang kita bahas fitur-fitur penting di aplikasi ini yang bakal mempermudah kalian dalam mengatur keuangan. Dengan semua fitur yang ada di sini, kalian bisa tahu anggaran yang pas sampai melihat laporan keuangan dengan jelas. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, buat catat pemasukan dan pengeluaran, kalian bisa tekan tanda ini nih. Di sini bakal ngebahas pengeluarannya tuh banyak nih, mulai dari belanja, makanan, telepon, hiburan, dan sebagainya. Kalau buat pemasukan, kalian tinggal klik ini. Di sini ada gaji, investasi, paruh waktu, dan selainnya. Nah, terus ada transfer. Nah, di sini transfer ini tuh kayak mindahin misalnya duit kalian dari bank pertama ke bank kedua nih, biar kalian nggak bingung. Ah, tadi aku narik duit nih, kok tadi nariknya segini, cuman aku bingung ini kemana, seperti itu. Aku kan bakal kasih satu contoh ya, misalnya kalian pengeluaran, kalian klik belanja, nanti ini ada kalian masukin uh, total nilainya, masukin catatannya juga, bahkan bisa pakai foto nih, begitu ya. Selanjutnya ke pemasukan juga begitu, ada gaji, kalian tinggal masukin angkanya, masukin catatannya juga. Dan ini tanda yang ini tuh mengenai uang kalian di bagian BCA, di bagian bank kah atau uang kah. Kalian pakai uang yang mana? Jadi kalian tinggal klik yang mana aja. Seperti itu.
selanjutnya ada grafik nih, ini apa ya gitu kan, kalian pasti nanya. Tapi sebelumnya, nanti kalau kita sudah masukkan total semua pengeluaran kita, dia bakal ada nih teman-teman tercatat apa aja pengeluaran kita itu. Kemudian ada yang namanya laporan. Kita ke laporan dulu ya. Nah, di laporan ini ada namanya statistik bulanan. Di sini bakal kelihatan pengeluaran kalian, pemasukan, saldo. Dia bakal menampilkan bentuknya bisa diagram dan juga bisa statistiknya kayak diagram batangnya lah gitu, diagram garis. Nah, di sini kan kelihatan tuh, misalnya duit kalian tersisa berapa, terus pengeluarannya berapa. Ini rekening, teman-teman. Di rekening ini kalian tinggal masukin aja ini contohnya tambah rekening. Nah, kalian kasih tahu nama rekeningnya apa, misalnya buat tabungan nih, tuh jenis bawaannya nih ada uang tunai, kartu, dan sebagainya. Jumlahnya juga kalian masukin total duit kalian yang kalian simpan di bank itu. Ini ikonnya, catatannya kayak biasa ya. Dan selanjutnya itu mengelola rekening. Sebentar ya. Nah, kalau mengelola rekening ini tuh ya kalian bisa lihat aja udah berapa rekening sih yang kalian punya gitu. Next, analisis. Nah, analisis yang kayak tadi ya. Nah, grafik nih. Nah, di grafik ini nih, kalian bakal lihat pengeluaran bulanan kalian itu sudah seperti apa. Paling banyak tuh habisnya di mana gitu. Jadi dari situ kalian tahu, oh ternyata aku borosnya di bagian ini nih. Bulan depan aku harus atur lagi gimana supaya pengeluaranku ini tuh nggak membludak lah gitu. Seperti itu. Langkah pertama itu adalah membuat anggaran. Supaya keuangan lebih teratur, langkah pertama adalah membuat anggaran. Kita buka laporan, lalu kita pilih anggaran bulanan, pengaturan anggaran. Nah, di sini ada beberapa kategori untuk membuat anggaran. Misalkan kita ambil belanja dan kita tetapkan anggaran belanja kita itu per bulan adalah 300.000. Lalu uang makan misalkan 700.000. Lalu uang transportasi 100.000 dan 200.000 untuk hiburannya. Oke. Di sini kita bisa lihat aplikasi langsung menampilkan ringkasan anggaran dalam bentuk grafik. Yang kedua adalah membuat rekening. Di sini di laporan kita bisa mengelola rekening kita. Tambah rekening, lalu kita ketik nama rekening, misalkan uang cash. Jenisnya kita bisa pilih uang tunai, mata uangnya rupiah, dan misalkan uang cash kita di dompet itu ada 150.000. Ikonnya bisa teman-teman pilih dan kita save. Nah, berhasil nih. Kita juga bisa tambah rekening untuk bank seperti BCA misalkan. Kita pilih kartu debit dan mata uangnya rupiah. Jumlahnya misalkan ada 2 juta. Oke. Nah, ini adalah cara untuk membuat rekening di aplikasi ini. Nah, langkah ketiga adalah mencatat pengeluaran. Setiap kali mengeluarkan uang, cukup input transaksi di aplikasi ini. Misalnya, kita beli makan siang 25.000. Klik tambah pengeluaran dan kita klik makanan 25.000. Masukkan catatan, misalkan makan ayam geprek. Nah, di sini kita bisa pilih rekening. Misalkan kita beli ayam gepreknya menggunakan uang cash. Dan kita bisa menambahkan detail foto struk pembelian langsung dari aplikasi. Kita klik ikon kamera, pilih kamera,
Lalu kita klik oke. Dan kita pencet tanda centang. Setelah disimpan, aplikasi langsung memperbarui laporan keuangan. Jadi bisa tahu berapa sisa anggaran dalam sekejap. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini anggaran makanannya ya otomatis berkurang. Langkah keempat, transfer rekening. Misalnya, kamu ingin menarik uang tunai sebesar 500.000 dari rekening BCA untuk keperluan sehari-hari, kamu bisa klik plus tambah, lalu pencet transfer, dan pilih rekening misalkan dari BCA. Kita tarik tunai untuk menjadi uang cash. Nah, misalkan kita tarik tunainya sebesar 500.000. Catatan tarik tunai. Selesai. Nah, setelah transaksi berhasil disimpan, aplikasi akan mencatat bahwa saldo di rekening BCA berkurang 500.000, sementara saldo di rekening uang cash bertambah 500.000. Ini kamu bisa melihat perubahan ini di laporan keuangan kamu, sehingga pencatatan uang keluar dan masuk tetap rapi serta mudah dilacak. Terus misalkan nih kamu punya hutang, kamu bisa catat juga loh di sini. Caranya tambah rekening, masukkan nama rekening, misalkan hutang. Lalu jenisnya bisa pilih saya berhutang. Dan mata uangnya rupiah. Jumlah utangnya misalkan 200.000. Dan ikonnya teman-teman bisa pilih sembarang. Catatan utang jatuh tempo misalkan. Berhasil. Di sini teman-teman bisa lihat kan, kekayaan bersihnya 6.800.000, asetnya 7 juta, dan liabilitas atau hutang 200.000 dah. Lalu misalkan kamu mau bayar hutang, kamu tinggal klik plus, transfer, pilih misalkan kamu membayar hutangnya menggunakan uang cash, dan klik hutang 200.000. Centang. Nah, ini sudah otomatis berkurang ya hutangnya. Selesai deh. Langkah terakhir mengecek laporan keuangan. Setelah beberapa hari, coba cek laporan keuangan di bagian analisis. Ternyata anggaran makanan sudah hampir habis. Tinggal 3,57% seperti yang teman-teman lihat. Padahal masih ada beberapa hari nih sebelum gajian lagi. Karena sadar lebih awal, bisa atur strategi lebih tetap hemat. Misalnya mulai masak sendiri supaya uang cukup sampai akhir bulan. Dengan aplikasi ini, keuangan jadi lebih terkontrol, nggak takut uang tiba-tiba habis, dan pengeluaran bisa lebih terencana. Nah, teman-teman bisa melihat diagram pengeluaran dan pemasukan. Di sini ada diagram. Teman-teman bisa lihat belanjanya sudah 75%, dan bisa melihat statistiknya juga ya teman-teman. Terus juga di pemasukan pun teman-teman bisa melihat grafiknya seperti ini. Mudah sekali kan ilustrasinya, sehingga memudahkan kita untuk mengelola keuangan kita. Kadang kita udah niat nyatet pengeluaran, tapi kok tetap aja uang cepat habis. Niat awalnya pengen hemat, tahu-tahu tanggal muda udah kayak tanggal tua aja. Nah, ini dia beberapa kesalahan umum yang sering banget terjadi. Yang pertama itu lupa mencatat transaksi kecil. Nah, kayak cuma bayar parkir atau beli kopi saset yang harganya cuma 5.000, 2.000. Nggak usah dicatat. Nah, kalau begini terus setiap hari,
tanpa sadar dalam sebulan bisa habis ratusan ribu dalam pengeluaran kita. Nah, dengan aplikasi ini kamu bisa langsung foto stroke dan input transaksi biar pengeluaran tercatat dengan rapi. Contohnya seperti yang ini ya. Kita makanan 25.000 dan bisa kita lihat di sini ada fotonya, bagaimana dan harga-harganya. Dengan begitu kita tidak akan lupa dengan apa saja pengeluaran kita. Yang kedua yaitu nggak bikin anggaran. Nah, banyak orang berpikir anggaran itu nggak dibutuhkan karena dalam sebulan cukup aja kok uangku dalam sebulan ini. Kalau nggak ada batasan, kita jadi lebih gampang boros. Dan dengan aplikasi ini kamu bisa set anggaran buat setiap kategori. Misalnya kita buat di sini anggarannya makanan, belanja, hiburan, transportasi, dan lain-lain. Nah, dengan anggaran ini kamu bisa mengetahui makanan kamu habis berapa, belanja habis berapa, hiburan habis berapa, dan anggaran yang tersisa tinggal berapa. Nah, contohnya di sini anggaran yang tersisa adalah 355.000 dari anggaran 1,3 juta itu. Nah, kita mengetahui bahwa anggaran yang bisa kita pakai yaitu sekitar 355.000 atau tinggal 27%-nya. Nah, dengan aplikasi ini kamu bisa set anggaran buat semua kategori tersebut agar pengeluaran kamu terkendali dan tidak susah di bulan tua itu. Yang ketiga yaitu sering ambil dari tabungan. Nah, ambil aja dulu dari tabungan, nanti diganti lagi. Tapi akhirnya nggak pernah diganti. Kalau ini terus dilakukan, tabungan kamu nggak bakal pernah bertambah. Makanya aplikasi ini punya fitur rekening virtual yang bikin kita bisa pisahin uang berdasarkan kategori. Contohnya di sini yaitu uang cash dan kartu debit BCA. Nah, di sini kita mengetahui bahwa uang cash kita itu dipakai untuk apa saja dan kartu debit kita dipakai untuk apa saja. Nah, misalnya kita mau transfer dari kartu debit ke cash itu bisa dilakukan. Contohnya di sini ada transfer, yaitu kita bisa mentransfer dari BCA tersebut ke uang cash. Contohnya seperti ini ya. Kita transfer 200.000. Jadi kita tahu apa saja dari BCA ini uang kita kemana, jadi uang ke cash gitu. Nah, dengan aplikasi ini menghindari kesalahan-kesalahan tadi, jadi lebih mudah dan jadi lebih disiplin dalam mengelola keuangan. Mulai dari mencatat transaksi, sekecil apapun, bikin anggaran, sampai jaga tabungan biar tetap aman. Jadi kalau selama ini kamu sering ngalamin masalah keuangan kayak tadi, mungkin saatnya mulai pakai aplikasi ini biar pengeluarannya lebih teratur. Tadi kita udah bahas fitur utama yang bisa dipakai gratis. Nah, tapi kalau kamu mau lebih banyak fitur dan pengalaman yang lebih nyaman, aplikasi ini juga punya versi premium. Dengan upgrade ke premium, kamu bakal dapat fitur-fitur tambahan yang bikin pengelolaan keuangan makin gampang dan lebih personal. Nah, apa saja sih keunggulan versi premium ini? Nah, yang pertama yaitu adalah tema. Tema di sini kalau kita punya gratis itu kita punya gelap dan bawaan, sedangkan kalau yang VIP kita punya bermacam-macam. Nah, yang kedua yaitu ekspor data ke Excel. Ekspor data ini kita bisa mengekspor keuangan yang kita miliki ke data Excel. Nah, ini cocok banget buat kamu yang lebih suka menganalisis keuangan lebih dalam. Tinggal ekspor semua transaksi ke file Excel, terus bisa dicek lagi dengan lebih detail. Yang terakhir adalah kata sandi. Nah, kata sandi ini berguna untuk kamu yang semua catatan keuangan kamu lebih privat dan nggak bisa diakses sembarangan. Jadi kalau misalnya HP kamu dipinjam teman atau keluarga, mereka nggak bisa lihat transaksi keuanganmu tanpa izin. Selanjutnya ada buku kas keuangan, buku kas tim, dan buku kas bisnis. Nah, buat kamu yang punya bisnis kecil-kecilan, fitur ini bakal sangat berguna. Kamu bisa pisahin pemasukan dan pengeluaran bisnis dan keuangan pribadi, jadi lebih rapi dan gampang dianalisis. Nah, jadi dari tadi kita udah bahas banyak kan soal pentingnya ngatur keuangan, fitur-fitur keren yang bisa bantu kamu lebih hemat, sampai cara menghindari kesalahan umum yang bikin uang cepat habis. Intinya, dengan aplikasi ini kamu bisa lebih paham keuanganmu sendiri, mulai dari mencatat pengeluaran kecil, bikin anggaran yang pas, sampai memantau tabungan dengan lebih rapi. Semua serba gampang dan praktis. Tapi ingat ya, aplikasi ini cuma alat bantu. Hasil akhirnya tetap tergantung dari kamu sendiri. Kalau cuma download tapi nggak pernah dipakai, ya sama aja bohong. Makanya, biar manfaatnya maksimal, biasain buat rajin mencatat setiap pengeluaran, sekecil apapun.
Bayangin, kalau kamu konsisten nyatat pengeluaran selama sebulan, 2 bulan, sampai setahun, pasti kamu bakal kaget deh lihat perbedaannya. Uang yang tadinya raib entah kemana, jadi lebih terkontrol, tabungan mulai bertambah, dan keuangan lebih stabil. Gak ada lagi drama tanggal tua tersiksa, karena kamu udah punya perencanaan yang jelas. Jadi, daripada uang terus hilang tanpa jejak, yuk mulai atur keuangan dari sekarang. Jangan nunggu sampai kepepet atau keuangan makin kacau dulu baru sadar pentingnya budgeting. Download aplikasinya sekarang juga dan mulai catat pengeluaranmu. Link download udah ada di deskripsi, tinggal klik aja ya. Mulai dari sekarang biar masa depan finansialmu lebih terarah. Jangan lupa juga share aplikasi ini dan video ini ke teman-teman kamu yang sering ngeluh uangnya cepat habis. Siapa tahu mereka juga butuh cara yang lebih mudah buat atur keuangan mereka. Oke, sekian dari aku. Terima kasih udah nonton dan semoga kita semua bisa jadi lebih bijak dalam mengelola keuangan.